Surah Saf adalah surah Madaniyah, turun selepas surah At-Taghabun. Ayatnya 14. Ikut tertib ia adalah yang ke-61 daripada 114 surah. Surah Saf, dia menggambarkan saf, satu barisan yang kukuh, yang kuat. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu sehingga Allah namakan salah satu surah dalam Al-Quran namanya adalah Saf. Jadi mesej yang Allah nak bagi tahu, Islam tu adalah agama yang bukan agama yang individu, tapi agama yang berjemaah. Agama yang satu kumpulan yang lengkap, yang sistematik, yang ada peraturan. Itulah Islam. Kalau seorang-seorang pentingkan diri, itu bukan Islam. Islam mesti berada dalam satu jemaah. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang berada di luar jemaah, maka ia lebih mudah untuk ditipu oleh syaitan dan dihanyutkan oleh dunia. Sebagaimana kambing yang berada di luar daripada kumpulan dia, ia lebih mudah untuk dimakan oleh serigala. Jadi daripada surah Saf, Allah nak gambarkan Islam adalah agama berjemaah. Islam adalah agama yang bersatu padu. Islam adalah agama yang tidak sepatutnya berpecah belah. Tidak sepatutnya berpuak-puak. Bila berpuak-puak, itu bukan Islam. Bila asyik bergaduh je, maka itu bukan Islam. Jadi surah ini dinamakan surah Saf sebab ada perkataan Saf dalam ayat yang keempat. Ada perkataan Saf dalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka siapa ni? Jadi Allah nak bagi tahu dia sangat suka kepada satu golongan manusia. Apa ciri-ciri orang yang Allah cinta ni? Bukan orang yang dah beribadat di waktu malam, bukan orang asyik dah pergi umrah, pergi haji sahaja, bukan orang yang asyik duk mengaji je, tak. Yang Allah suka, yang Allah cinta ialah orang yang berperang pada jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatilu berperang. Fi sabilihi, berperang ni banyak jenis. Ada berperang pertahankan negara, ada berperang pertahankan bangsa, tapi iaitu semua Allah tak suka. Yang Allah suka satu saja, iaitu berperang fi sabilihi, betul-betul berperang untuk menegakkan agama Allah. Dan berperang untuk menegakkan agama Allah yang lagi Allah suka ialah saffan, dalam satu barisan yang kukuh, satu barisan yang padu, satu barisan yang bersatu. Dan Allah gambarkan barisan yang berperang pada jalan Allah ni kuat, kukuh, padu, seumpama ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu binaan, satu bangunan yang kukuh. Jadi yang paling Allah suka ialah ini message Allah nak bagi tahu dalam surah As-Saf. Message yang paling besar ialah Islam adalah agama yang bersatu. Islam adalah agama yang pentingkan berjemaah. Mana kalau pentingkan diri selalu berpecah, itu bukan daripada Islam. Itu message yang pertama. Yang kedua, Allah nak bagi tahu jihad adalah antara ibadat yang paling Allah suka. Jihad adalah ibadat yang paling Allah suka. Berapa ramai yang asyik belajar aja, berapa ramai yang asyik beribadat, solat, puasa sahaja, tapi bila sebut jihad dia tak suka. Maka dia kena muhasabah diri. Sebab yang paling Allah suka bukan asyik belajar, yang paling Allah suka bukan asyik beribadat, pergi ke masjid. Yang paling Allah suka ialah korbankan dirinya, korbankan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Kemudian Allah juga bagi tahu dalam surah Saf, iaitu perniagaan. Allah nak anjurkan, Allah nak dorong supaya hamba-hambanya terlibat dalam satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan kat dunia mungkin setakat selamatkan perut,
bukan setakat selamatkan fizikal dia, anak isteri dia, tapi perniagaan dengan Allah lebih besar daripada itu, iaitu untuk selamatkan hatinya, fizikalnya, keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan belajar dua benda yang besar. Pertama, kepentingan jihad. Yang kedua, kepentingan berniaga dengan Allah, iaitu berniaga untuk menegakkan agama Allah, sama ada berdakwah ataupun berjihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriman Sarah binti Hairul Anwar dan nama matrik saya adalah 23BE01046. Jadi saya akan mengupaskan tentang video ceramah yang telah saya tonton, iaitu Tadabbur Surah As-Saff ayat 1 hingga 3 Ustaz Abdul Mu'in Abdul Rahman. Jadi ceramah ini akan menceritakan tentang pengajaran Surah As-Saff dan juga maksud Surah As-Saff. Jadi dekat sini kita ada beberapa fokus, kita ada 3 fokus. Tapi sebelum tu saya akan bagi tahu tentang maksud surah As-Saff. Okey, sebagaimana yang kita tahu, dalam Al-Quran terdapat pelbagai nama-nama. Jadi dalam Al-Quran ada juga nama yang diambil daripada nama binatang, daripada nama para nabi dan juga nama-nama rakyat biasa. Sebagai contoh bagi nama surah yang berkaitan dengan binatang, iaitu Al-Baqarah dan juga An-Namlu. Bagi surah yang nama para nabi pula adalah surah Ibrahim ataupun surah Muhammad, dan terdapat banyak lagi. Yang ketiga pula surah daripada nama rakyat biasa seperti surah Al-Imran, surah Luqman, surah Maryam. Jadi berbeza dengan surah As-Saff. Surah As-Saff ni yang bermaksud satu barisan yang kukuh dan kuat. Islam ni Allah nak bagi tahu mesej utama yang Allah nak sampaikan dalam surah ni ialah Islam adalah agama yang berjemaah. Dia bukan agama yang individu, satu agama yang sistematik secara berkumpulan. Jadi ini yang pertama lah. Jadi yang pertama akan saya kupaskan tentang maksud As-Saff ni sendiri. As-Saff ni satu barisan yang kukuh. Maksudnya Islam ni kukuh, Islam ni kuat. Islam ni dia bergerak secara berjemaah dan bukan secara individu. Sebab sebagai contoh, kita ni sebagai hamba yang naif, hamba yang tak tahu apa-apa tentang agama Islam. Jadi kita perlukan seseorang, kita perlukan beberapa ustaz, kita perlukan orang untuk membimbing kita bagaimana cara kita nak solat, bagaimana cara kita nak membuat ibadah dalam Islam ni, betul tak? Jadi kita tak boleh bergerak bergerak secara individu, kita mesti kena bergerak secara berjemaah. Sebab apa? Sebab kita perlukan orang untuk membimbing kita. Sebab kalau kita ni seorang yang kosong yang memang tak tahu apa-apa pun tentang Islam, jadi kita perlukan Al-Quran, kita perlukan baca kitab-kitab agama untuk menambahkan ilmu kita tentang Islam ni. Sebab itulah Islam ni dia berjemaah. Kita ni tak boleh nak bergerak secara individu. Jadi sesiapa yang berada di luar jemaah, dia ni lebih mudah untuk ditipu, dia lebih mudah untuk digodai oleh syaitan, oleh orang-orang jahat. Sebab apa? Sebab dia kosong, sebab dia seorang-seorang kan, sebab dia tak bergerak berjemaah. Jadi sebab tu dia akan lebih mudah ditipu. Okey, sebab bila kita bergerak secara berjemaah ni, kita ada orang yang membimbing kita. Kita ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang-orang yang baik-baik yang boleh membimbing kita dan boleh melindungi kita. Okey. Jadi yang kedua pula, jihad di jalan Allah. Jihad yang paling Allah suka sekali. Okay, dalam dunia ni, ibadah yang paling Allah suka sekali adalah jihad fisabilillah. Kalau kita ni kuat belajar, kalau kita ni kuat bersedekah, tapi kalau niat kita tu bukan jihad fisabilillah, Allah tak suka. Allah suka orang yang berjihad di jalan Allah. Allah suka orang yang berjihad untuk menegakkan agama dia, untuk menegakkan agama Islam. Itulah ciri-ciri yang Allah cinta. Dan antaranya ciri-ciri yang paling Allah cinta juga adalah orang yang berperang di jalan Allah. Berperang ni banyak jenis. Kalau kita berperang untuk negara, kita ni berperang kan banyak jenis. Jadi kalau kita ni berperang bukan di jalan Allah, Allah tak suka. Allah paling suka kita ni berperang, lagi-lagi kalau kita berperang dalam As-Saff, kita berperang dalam barisan untuk menegakkan agama Allah. Itulah orang yang paling Allah cintai sekali. Jadi yang ketiga pula, perniagaan. Perniagaan yang Allah nak dorong hamba dia ni dalam perniagaan yang menguntungkan. Bukan hanya perniagaan yang boleh menguntungkan kita di dunia. Macam perniagaan yang sekadar nak menyelamatkan kita di dunia. Bukan. Allah nak dorong kita kepada perniagaan kita dengan Allah. Iaitu perniagaan yang boleh menyelamatkan jiwa kita, boleh menyelamatkan hati kita, boleh menyelamatkan diri kita sendiri daripada azab api neraka. Bukan setakat diri kita, dengan keluarga kita pun kita boleh menyelamatkan. Iaitu berniaga untuk menegakkan agama Allah, iaitu berniaga untuk berdakwah.
kita ni berdakwah di jalan Allah, kita menyampaikan dekat orang Islam macam mana kita nak menegakkan agama Islam ni. Maksudnya kita berdakwah menyampaikan dekat orang betapa pentingnya agama kita ni, sebab kita umat Islam, kita perlu mengagungkan agama kita sendiri. Itulah beberapa pengajaran, beberapa info yang saya dapat daripada ceramah Ustaz Abdul Mu'in ni. Surat As-Saff iaitu salah satu surat di juz 28 ya, juz 28. Dia memiliki beberapa nama. Pertama surat As-Saff karena disebutkan dalam surat tersebut ya Saffan ya, Saffan ka'annahum bunyanun marsus, maka dinamakan dengan surat Saff. Jadi biasanya penamaan surat adalah dengan memilih lafal yang tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya, ya, lafal yang spesial yang menggambarkan tentang surat tersebut. Maka dipilih surat ini dengan surat Saff gara-gara dalam surat tersebut ada perkataan Saffan. Surat ini namanya adalah surat Al-Hawariyin, ya, surat Al-Hawariyin. Ya. Ya, sebagaimana nanti disebutkan dalam ayat berikutnya perkataan Nabi Isa terhadap Hawariyin. Namanya juga surat Isa bin Maryam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Tahir bin Ashur, ya, tetapi saya tidak menemukan sandaran penamaan surat ini dengan surat Isa bin Maryam. Surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah menurut pendapat mayoritas ulama, dan surat Madaniyah maksudnya surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Adapun surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi surat Saff adalah surat Madaniyah, turun surat-surat ayat-ayatnya setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kita tahu bahwasanya yang ada di langit dan di bumi ada dua model, yaitu ada yang bisa berbicara seperti malaikat, jin, manusia, ya, hewan-hewan, ya. Dan ada jamadat, ada benda-benda mati yang tidak bisa berbicara seperti batu, sungai, laut dan yang lainnya. Ya, secara zahir tidak bisa berbicara. Maka bagaimana mereka bertasbih, ya? Sebenarnya Allah mengatakan adapun yang bisa berbicara maka mereka bertasbih dengan cara mereka, ya, meskipun sebagian bahasa mereka tidak kita pahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Rabbmu, bertasbih mengucapkan subhanallah untuk kita, bahasa kita. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari segala aib, maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan, ya. Maka untuk kita orang Islam kita mengatakan subhanallah. Ya, dan malaikat tentu dengan, ya, bahasanya, jin dengan bahasanya, ya. Hewan-hewan dengan bahasanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak paham tentang bahasa mereka, apa yang mereka ucapkan. Adapun jamadat, benda-benda mati, maka kata para ulama tasbihnya dengan istilah tasbihud dalalah. Tasbihud dalalah yaitu orang-orang yang melihat benda-benda tersebut yang menakjubkan, melihat gunung yang tinggi, melihat langit yang luar biasa kokohnya, ya, maka mereka akan mensucikan Allah. Mereka akan mengatakan bahwasanya ini semua makhluk yang agung ini menunjukkan penciptanya tentu maha sempurna. Maha suci sang pencipta yang jauh daripada segala kekurangan, segala aib, maka disebut oleh para ulama dengan istilah tasbihud dalalah. Adapun yang pertama tasbihul maqal, itu tasbih dengan ucapan. Namun pendapat ini dikritiki oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwasanya semua bertasbih dengan caranya. Ya, kalau ternyata kita mengatakan tasbihnya jamadat, benda-benda mati, dengan tasbihud dalalah, ya berarti artinya kita paham. Padahal Allah berfirman walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Kata Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua pasti bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Intinya Al-Qurtubi lebih condong pada pendapat bahwasanya benda-benda mati mereka juga bertasbih. Caranya bagaimana? Kita enggak tahu. Caranya bagaimana kita tidak tahu, ya. Wallahu alam bisawab. Ini di antara, ya, pendapat, ya. Oleh karenanya kita dapat di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya rasa kepada sebagian benda-benda mati. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gunung Uhud, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung kami mencintainya dan dia mencintai kami. Jadi ada rasa, entah bagaimana Allah alam bisawab.
Contoh seperti kisah Nabi Musa yang kita sebutkan juga waktu Nabi Musa mengejar batu yang batu tersebut membawa bajunya, maka Nabi Musa berkata, "Ya Hajar, saubi, wahai batu, bajuku." Dan Nabi Musa ngomong sama batu dan batu terus jalan terus ya. Ya berarti dia diajak bicara oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita tahu bagaimana batang korma yang ditinggal oleh Nabi SAW sehingga dia terisak-isak dan isakannya didengar oleh para sahabat. Wallah alam, intinya benda-benda mati kalau Allah berkehendak mereka bisa bertasbih kepada Allah dengan cara mereka yang kita tidak ketahui. Kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Taib. Adapun tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dalam segala sifatnya, dalam segala af'alnya, dalam segala perbuatannya, semuanya Maha sempurna, dibangun di atas hikmah yang sempurna. Akhbarana Muhammad bin Katsir anil Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salam an Abdullah bin Salam, dari sahabat Abdullah bin Salam ya, radhiyallahu anhu, yang tadinya Yahudi kemudian masuk Islam. Beliau berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatadzakarna, kami duduk sekelompok sahabat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun saling mengingatkan tentang masalah agama. Faqulna, maka kami berkata, "Lau na'lam ayyal a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala la amilnahu." Kalau kita tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, tentu kita akan mengerjakannya. Jadi mereka lagi semangat nih ingin beramal saleh. Apa sih kira-kira amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau kita tahu amal tersebut yang paling dicintai Allah, tentu kita akan mengamalkannya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwal azizul hakim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hatta khatamaha. Nabi bacakan surat tersebut sampai akhir surat As-Saff. Ini salah satu contoh surat yang turun sempurna dari awal sampai akhir, ya. Karena ada sebagian surat turun sebagian, kemudian yang belakangannya turun belakangan. Seperti contohnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama turun cuma 5 ayat. Kemudian diselingi dengan surat-surat yang lain, baru kemudian turun sisanya di kesempatan yang lain. Ya, apalagi surat Al-Baqarah, turunnya sebagian ayat, tidak langsung turun Al-Baqarah langsung sempurna demikian. Di antara surat yang turun langsung sempurna, pelak sempurna, contohnya surat As-Saff ya. Dan hadis ini dikenal dengan hadis, salah satu dari contoh hadis Al-Musalsal ya. Hadis Al-Musalsal di mana ya kata Abdullah ibnu Salam, sahabat, faqara'aha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khatamaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini sampai selesai, dari awal sampai akhir. Faqala Abu Salamah, maka Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salam, seorang tabi'in, dia berkata, faqara alaina Ibnu Salam, maka Abdullah bin Salam membacakan kepada kami dari awal ayat sampai terakhir. Wa qala Yahya, Yahya yang meriwayatkan dari Abu Salamah juga berkata, faqara alaina Abu Salamah, maka Abu Salamah membacakan, jadi setelah meriwayatkan hadis dia baca ayat dari awal sampai akhir. Jadi semua yang meriwayatkan hadis membacakan surat tersebut dari awal sampai akhir. Wa qara'aha alaina Yahya, kemudian Abu Salamah mengatakan Yahya membacakan kepada kami, dan seterusnya Al-Auza'i sampai kepada Muhammad, yaitu Ad-Darimi. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini dia mengatakan, saya juga punya hadis musalsal sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, dengan cara penyampaian yang sama. Itu disebut dengan hadis al-musalsal ya. Yang menunjukkan bagaimana dhabat ya, kokohnya hafalan para perawi. Taib. Ini sebab nuzul dari ayat ini. Bahwasanya para sahabat berangan-angan ingin tahu amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin beramal. Ternyata amal yang dicintai oleh Allah turun surat As-Saff, yaitu jihad. Yaitu jihad. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan, ya, suatu jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu apa? Kalian beriman kepada Allah Rasulnya dan kalian berjihad. Ternyata waktu turun ayat tersebut, maka mereka tidak mampu mengamalkan jihad tersebut. Maka turunlah firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan? Berangan-angan begitu diturunkan ayat, kalian tidak bisa mengerjakan. Mereka
memahami ayat ini dengan umum. Contohnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan 3 makna. Di antara makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala adalah makna yang berdasarkan dengan sababun nuzul, yaitu bagaimana sahabat berangan-angan ingin berjihad, begitu diwajibkan jihad mereka tidak mampu mengerjakannya. Dan ada beberapa ayat, ini artinya dalam satu waktu, dalam satu sebagian sekelompok orang yang tidak mampu melakukannya. Tidak semua sahabat tentunya. Makanya ada beberapa ayat yang semakna dengan ayat seperti ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qitalu ra'aita alladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut fa aula lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, berkata orang-orang beriman, seandainya turun suatu surat ya yang menyuruh kita untuk berperang, tatkala tiba-tiba turun surat yang jelas dia disebutkan di situ kewajiban untuk berperang, maka kau lihat sebagian orang yang hatinya ada penyakit melihat kepadamu dalam kondisi pingsan seperti pingsan karena mau mati, karena ketakutan. Artinya tidak mampu melaksanakan perintah Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Contoh ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada sebagian orang yang berkata atau dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan dulu berjihad. Tegakkan salat, ini di awal-awal Islam. Tegakkan salat, bayar zakat, tidak usah berjihad. Mereka bilang kita ingin berjihad, kita ingin berjihad. Falamma kutiba alaihimul qital, tatkala diwajibkan jihad, tiba-tiba sebagian mereka ketakutan. Ketakutan, ya, tidak mau mengerjakannya. Ya. Maka sama maknanya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan suatu perkara yang ternyata kalian tidak bisa mengerjakannya? Itu salah satu tafsir dari ayat ini. Sama juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tentang orang-orang yang lari pada perang Uhud, yaitu di akhir ayat kata Allah, wa kana ahdullahi mas'ula, sungguhnya janji Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yaitu mereka mengatakan la nuwallunnal adbar, kalau terjadi perang kami tidak akan mundur. Ternyata waktu terjadi perang Uhud sebagian mereka kabur, lari, maka kata Allah, wa kana ahdullahi mas'ula, sungguhnya janji Allah yang kalian janji kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari sini kita pahami di antara salah satu tafsir dari firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan, yaitu kalian ingin melakukan sesuatu ternyata kalian tidak lakukan. Ya, sama sebagian orang, nanti kalau saya punya uang saya akan sedekah, akan gini, akan ternyata uang datang enggak jadi sedekah. Misalnya, kalau saya punya uang saya akan berhaji, ternyata punya uang enggak jadi haji, beli mobil misalnya. Ini contoh dia mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain berkaitan dengan nazar, mirip. Al-Qurtubi menyebutkan tentang masalah nazar dan janji. Seorang kalau sudah bernazar, maka nazar ada dua, namanya nazar mutlak. Seperti tadi, insyaallah saya kalau gajian saya akan begini, ya, insyaallah saya akan khatam Quran bulan ini. Dia bernazar, demi Allah saya akan khatam Quran bulan ini. Kata para ulama, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kalau tidak, kabura maqatan indallah, maka Allah murka kepadamu. Dia sudah bernazar kemudian dia tidak mengerjakannya, disebut dengan nazar mutlak, yaitu dia tiba-tiba bernazar ingin melakukan suatu amal soleh, maka dia harus tunaikan. Adapun nazar kedua disebut nazar al-muqayyad, yaitu nazar bersyarat yang mengatakan contohnya, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Ya Allah kalau saya naik pangkat, saya akan berhaji. Untuk nazar ini maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah harus ditunaikan atau tidak, namun yang benar harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Kalau dia tidak tunaikan maka dia tercela, Allah murka kepadanya. Tafsiran berikutnya sama, Al-Qurtubi juga mengatakan masalah janji. Kalau seorang berjanji sama orang, hendaknya dia tunaikan. Saya janji saya akan kasih kamu sesuatu ini dan itu. Ya, misalnya, ternyata tidak kasih, maka dia tercela. Ya. Terlebih lagi kalau ternyata janji tersebut, kalau dia tidak tunaikan, memberi kemudaratan kepada orang lain. Contoh,
Dia mengatakan kepada si fulan, "Wahai fulan, sudahlah kau keluar dari pekerjaanmu. Minggu depan kau kerja di perusahaan saya." Akhirnya si fulan keluar dari pekerjaannya, ternyata minggu depan dia tidak kerjakan di perusahaannya. Dan si fulan ini tidak bisa lagi kembali kepada perusahaan yang lama, maka tatkala itu dia beli mudarat kepada si fulan ini, maka wajib bagi dia untuk menunaikan apa? Janjinya. Ya. Kalau dia tidak menunaikan janjinya, kabura maqatan indallah, maka Allah murka kepadanya karena dia berjanji yang jika dia tidak kerjakan akhirnya memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Atau di antara tafsiran juga disebut oleh Al-Qurtubi, tafsiran yang ketiga yaitu mengaku-ngaku satu amalan soleh yang tidak dia kerjakan. Disebutkan dalam riwayat ini lemah, ya. Ketika ada seorang sahabat membunuh musuh dalam jihad, tiba-tiba ada orang datang ngaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah bunuh si fulan." Padahal yang bunuh sahabat yang lain. Ya, akhirnya ada yang kasih tahu Nabi bukan orang itu yang bunuh, tapi sahabat ini yang bunuh. Maka Nabi tegur orang yang ngaku-ngaku tadi, "Lima taquluna ma la taf'alun?" Kenapa kau ngaku-ngaku sesuatu yang tidak kau kerjakan? Ini hati-hati juga. Sebagian orang terkadang ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan. Oh, saya yang bangun ini, saya yang buka dakwah di sana, saya ngaku-ngaku padahal bukan dia saja, mungkin ada orang lain juga misalnya. Atau misalnya dia bawa sumbangan, dia bilang, "Oh, saya yang kasih sumbangan," padahal dia cuma menyalurkan, bukan uang dari dia misalnya. Ini ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan, ini juga tidak boleh. Ini tercela dan ini adalah salah satu bentuk kedustaan. Paham? Taib. Tafsiran yang keempat. Yang keberapa? Sudah hafal belum? Yang keempat adalah tafsiran dibawakan oleh para ulama untuk menegur para dai. Yang betapa sering mereka menyampaikan perkara yang mereka tidak kerjakan. Oleh karenanya, ada seorang salaf berkata, An-Nakhai, dia berkata, "Thalathu ayatin mana'atni an aqussa 'alan nas." Ada 3 ayat yang menghalangi aku untuk menyampaikan kisah, itu kisah-kisah teladan atau menyampaikan pengajian kepada orang-orang. 3 ayat tersebut, yang pertama, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apa kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian tidak mengerjakannya? Kalian lupa tentang diri kalian sendiri. Ya. Ibarat lilin, kemudian dia memberi penerangan sama orang lain sementara dia sendiri terbakar, meleleh. Dia hanya bisa menyampaikan kebaikan, dia ingat sama orang, dirinya dia lupa sendiri. Allah tegur, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun?" Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an." Perkataan Syuaib kepada kaumnya. Dia mengatakan, "Aku tidak ingin menyelisih kalian dengan melanggar apa yang aku perintahkan kepada kalian." Aku tidak ingin melanggar apa yang aku perintahkan kepada kalian. Dan ayat yang ketiga adalah dalam surat As-Saff. "Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallah." Kenapa engkau mengucapkan perkara yang engkau tidak kerjakan? Dan ini peringatan keras kepada para dai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang dai yang masuk neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah." Ya. Didatangkan seorang, itu seorang dai pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Fatandaliqu aqtabuhu, maka kemudian ususnya keluar. Kemudian dia pun berputar-putar kama yadur raha, ya, sebagaimana himar yang berputar-putar di atas alat penggiling, dia berputar-putar. Maka jadi heboh dalam neraka jahanam. Heboh. Orang-orang neraka jahanam kenal siapa dia. Maka mereka pun datang mengunjunginya. Sesama penghuni neraka jahanam. Mereka berkata, "Ya fulan, ma sya'nuka?" Wahai fulan, ada apa gerangan dengan engkau? Bukankah kau dahulu menyuruh kami melakukan kebajikan? Wa tanhana 'anil munkar, kau melarang kami melakukan kemungkaran. Kenapa sekarang kau di sini? Salah tempat. Kata dai tersebut, "Benar. Ya, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati." Dulu aku memerintahkan kalian melakukan kebajikan namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri mengerjakannya. Begini nasibku sekarang. Allah murka kepada aku. Kenapa? "Lima taquluna ma la taf'alun." Kenapa kalian mengucapkan, menyuruh perkara-perkara yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqatan indallah. Allah murka kepada kalian. Ini pedis bagi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dai-dai atau termasuk orang-orang yang suka share-share di Facebook.
share di WhatsApp, share kebaikan sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Masuk dalam ayat ini. Makanya seorang hati-hati kalau dia sudah menyuruh kebaikan, dia berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin. Kalau dia ternyata tidak mampu, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus menunjukkan kepada Allah, dia bertekad untuk mengerjakan apa yang dia sampaikan kepada manusia. Jika tidak, maka bencana baginya. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ya, atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Apakah kau melarang suatu perangai yang buruk, ya, sementara kau melakukan yang sepertinya? Sungguh celah yang besar bagimu jika kau melakukannya. Aneh seorang menyuruh kepada kebaikan dia tidak mengerjakannya. Ya. Ayo jihad, ayo jihad. Orang semua berangkat jihad, dia tidak. Oh, kamu enggak berjihad. Nah, kalau saya berjihad, siapa yang nyuruh-nyuruh jihad? Ini maksud saya contoh, ada orang ngomong sesuatu, dia tidak mengerjakan sendiri. Ini adalah perkara yang buruk. Salah satu tafsiran dari ayat ini peringatan terutama bagi saya dan juga para ikhwan-ikhwan, para dai, tukang share, hati-hati. Orang yang paling utama untuk antum nasihati dalam share antum adalah antum sendiri. Ya, sebelum antum nasihati orang lain, ya. Apalagi zaman sekarang share kebaikan, kelihatannya Masya Allah yang di share selalu kebaikan. Ini orang soleh, banyak akhwat terpedaya. Ternyata melanggar semua apa yang dia share. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Ini salah satu contoh bahwasanya para ulama menjalankan kaidah al-ibra bi umil lafz la bi khusus sabab, bahwasanya yang jadi patokan adalah keumuman lafal. Al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Ayat ini la bi khusus sabab, bukan berkaitan dengan sebab tertentu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Afrina binti Muhammad Rafi dan nombor matrik saya 23BE01055. Jadi, saya akan buat ringkasan tentang video ceramah yang saya telah tonton, iaitu tafsir juzuk 28 surah As-Saff yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja. Terdapat dua maklumat penting yang saya dapat daripada ceramah tersebut, iaitu yang pertama, surah As-Saff ni dia memiliki beberapa nama, iaitu yang pertama surah As-Saff lah, kerana terdapat perkataan As-Saff tu sendiri, dekat dalam surah tersebut. Okey, dan nama lain iaitu surah Al-Hawariyah dan surah Isa bin Maryam. Okey, maklumat penting yang kedua adalah surah As-Saff ni merupakan surah Madaniyah, iaitu surah yang turun selepas Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, wajib bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai makhluk yang hidup ni, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut kalimah subhanallah, iaitu yang bermaksud Maha Suci Allah, yang mensucikan Allah daripada segala bentuk kesyirikan, kekurangan, aib, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sempurna daripada segala sifat, dia sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Okey, untuk makhluk yang tidak hidup ni, mereka bertasbih dengan cara dan bahasa mereka sendiri, tapi kita tidak faham dan tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Terdapat satu kisah bahawa ada sahabat yang bertanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah As-Saff yang berkait dengan amalan yang paling dicintainya, iaitu jihad fisabilillah. Jihad ni merupakan suatu amalan dan ataupun suatu jual beli yang dapat menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Okey. Akan tetapi, selepas sahabat mengetahui bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berjihad, mereka tidak mampu untuk melakukannya kerana mereka tidak mampu untuk mengorbankan nyawa mereka untuk berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Allah mengatakan bahawa sungguhnya janji yang kalian berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kenapa Allah juga telah menurunkan ayat dalam surah As-Saff tu yang bermaksud kenapa kalian mengatakan hal tersebut jika kalian tidak mampu mengerjakannya. Jadi kalau seseorang ni sudah bernazar, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadapnya.
Bagi seseorang yang telah berjanji, hendaklah dia menunaikan janji tersebut, lebih-lebih lagi jika ia memberi kemudaratan kepada orang tersebut. Okey, macam contoh yang Ustaz tu telah cakap dekat dalam ceramah tadi. Contohnya kalau seseorang ni dia dapat tawaran untuk bekerja dekat satu syarikat ni, tapi jadinya dia terpaksa berhenti kerja dekat syarikat sebelum ni. So apabila orang yang menawarkan tawaran tersebut tak menunaikan janji dia telah memberi kemudaratan kepada orang tersebut kerana orang tersebut tidak dapat kembali balik kepada tempat kerja dia yang sebelum ni. So jadinya jika kita berjanji dengan seseorang tu, wajib untuk kita menunaikan janji tersebut. Okey. Selain itu, surah As-Saff ni juga merupakan contoh surah yang turun dengan sempurna. Iaitu dia turun pada ayat awal sampai ayat akhir. Macam ada sesetengah surah yang dia turun macam sikit-sikit. Contohnya surah Al-Alaq, iaitu mula-mula dia turun dari ayat 1 sampai 5. Lepas tu selang beberapa surah turun, baru dia turun ayat-ayat yang lain. Okey, itu sahaja daripada saya tentang ringkasan yang saya dapat buat daripada video ceramah tersebut.